Reformasi di bidang usaha telah terjadi di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Melalui kemitraan dengan Kinerja USAID, pemerintah Kabupaten Baru telah berhasil memangkas birokrasi dan menyederhanakan proses perizinan usaha. Dengan kemitraan inovatif ini, lebih banyak usaha di Baru mendapat izin dan investasi di kabupaten ini meningkat jauh. Kita bersyukur bahwa dalam upaya kita menjadikan kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagai suatu entry point dalam reformasi birokrasi, kelihatan bahwa ada sinergi yang baik dan mempunyai suatu dampak outcome terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat kita. Selama ini banyak usaha-usaha itu tidak ada izinnya. Karena kenapa? Mau ngurus izin susah. Setelah penyederhanaan ternyata banyak sekali pengusaha yang melegalkan izinnya. Usaha kecil sangat berkembang di Kabupaten Baru ini. Karena kemudahan-kemudahan tadi itu memberikan insentif pada masyarakat untuk melakukan usaha-usaha itu. Dan ternyata yang paling bagus adalah jumlah investasi itu meningkat sangat besar. Peningkatan investasi cukup besar. Di tahun 2010 hanya sekitar 42 M dan di tahun 2012 sekitar 147 miliar, dan di tahun 2013 ini sangat signifikan, sangat melonjak mencapai 1,4 triliun. Otomatis itu sudah peningkatan pembukaan lapangan kerja yang ada di Kabupaten Baru ini. Alhamdulillah, pengurusan untuk perizinan yang ada di Kabupaten Baru sudah berjalan maksimal dan itu tidak memakan waktu yang cukup lama dan hanya bisa dilakukan untuk pengurusan itu bisa 1 hari, dan biaya yang dipungut itu sudah tidak ada, gratis. Untuk meminat investor-investor masuk itu sangat mudah karena sudah tidak terlalu panjang birokrasinya. Manfaatnya bagi saya isim usaha itu untuk mempermudah mendapatkan kredit usaha dan mempermudah mendapatkan isim Dekkes dari Dinas Kesehatan dan mempermudah untuk dimasukkan di pasar swalayan. Program ini inspiratif, tapi apa yang diperlukan untuk menjalankannya? Bagaimana program ini dilaksanakan? Tantangan apa saja yang dihadapi? Bagaimana tantangan diatasi? Yang pertama adalah kami melakukan penyamaan persepsi dan penyamaan komitmen dari semua pihak yang terkait, dari pemerintah daerah dan termasuk juga pelaku usaha. Setelah itu kita melakukan analisis dan review regulasi untuk melihat sejauh mana kebijakan-kebijakan daerah yang sudah ada selama ini yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan perizinan di Kabupaten Baru. Tantangan utama tentu yang pertama awal-awalnya itu tentu adalah sedikit resistensi dari SKPD teknis yang merasa izinnya itu dihilangkan. Tetapi kemudian dengan berdasarkan hasil pendekatan, hasil diskusi dengan teman-teman pimpinan SKPD, akhirnya mereka bisa memahami apa sih maksud dan tujuan daripada penyerahan perizinan tersebut adalah dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan di Kabupaten Baru. Pak Bupati punya komitmen yang kuat mendorong bagaimana perbaikan pelayanan perizinan di Kabupaten Baru. Komitmen itu dapat kita lihat dukungan beliau dalam bentuk policy. Kemudian ada technical meeting yang selalu dilakukan oleh beliau. Bagaimana SKPD tadi itu memberikan kewenangan itu kepada PTSP dengan tidak menimbulkan persoalan-persoalan persaingan antara dinas itu. Komitmen selanjutnya beliau memberikan pembiayaan pada PTSP untuk memperbaiki internal services yang ada. Dari analisis-analisis ini kemudian kita menyusun langkah-langkah strategis untuk perbaikan PTSP di Kabupaten Baru yang secara garis besar terdiri dari perbaikan sistem pelayanannya, kemudian kedua juga kita menyentuh kepada pengembangan sumber daya manusia yang ada. SOP itu sendiri setelah kita susun sama-sama secara partisipatif, ini juga merupakan jadi proses penyusunannya sendiri itu sudah
merupakan bagian dari capacity building untuk staff dan semua yang terlibat termasuk tim teknis. Jadi sambil kita susun bersama-sama itu kita langsung simulasikan. Jadi ketika ada hal-hal yang kurang berkenan dengan kondisi real pelayanan semestinya, maka bisa langsung diperbaiki. Terkait dengan SOP terakhir yang kita perbaharui di tahun 2014 ini telah kita perbarui kembali dengan merujuk kepada peraturan Kemenpan. Sudah ada mekanisme pengaduan, ada beberapa jalur yang kita siapkan, baik pengaduan langsung yang dimana kita siapkan petugas, ada lewat email, bisa lewat atau kotak pengaduan. Kalau telepon pada saat jam kerja, kalau SMS Gateway 24 jam. Partisipasi publik merupakan kunci keberhasilan program ini. Pemerintah Kabupaten Baru telah melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan penyederhanaan izin usaha. Masyarakat perlu dikuatkan supaya mereka juga tahu tentang regulasi yang dikeluarkan, kemudian mereka bisa memberi masukan kepada PTSP terhadap perbaikan pelayanan. Relasi antara PTSP dengan masyarakat itu senantiasa berjalan secara dinamis, di mana setiap kebijakan-kebijakan atau prosedur yang akan dilakukan oleh PTSP senantiasa meminta pendapat dari masyarakat, dan